Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, minggu lalu kita sudah sampai ini ya. Sudah sampai macam-macam contoh teknologi terapan di berbagai macam bidang. Kemudian minggu lalu juga saya adakan kuis di video sebelumnya, yaitu menjawab contoh teknologi terapan di bidang perikanan, perkebunan, dan pertanian. Nah, di video saya yang sebelumnya sudah ada beberapa teman kalian yang sudah menjawab. Nah, di YouTube di video sebelumnya ini sudah ada 29 juta komentar, luar biasa sekali. Nah, kalau saya lihat, saya perhatikan, sudah saya baca semua komentar yang kalian tulis ya. Jadi dapat saya simpulkan sebagian besar dari kalian itu sudah menjawab contoh teknologi terapan di berbagai bidang itu dengan jawaban yang saya anggap sudah benar semua. Tidak ada jawaban yang salah. Bahkan sudah ada beberapa jawaban yang bisa saya katakan jawaban yang kekinian. Jawaban yang sudah mencerminkan contoh teknologi terapan di bidang industri 4.0. Contoh ya, nah ini ada alat pemberi makan otomatis. Nah, kemudian ada juga alat penyiram tanaman otomatis. Kemudian mesin pemotong rumput, penabur pupuk organik ya, dan masih banyak lagi. Nah, ada pemberi pakan otomatis lagi, dan lain sebagainya. Nah, saya anggap jawabannya sudah benar semua, saya anggap kalian paham ya. Nah, kemudian hari ini di video kali ini saya akan jelaskan untuk materi berikutnya, yaitu tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Saya kira di kelas 11 dulu sudah pernah dijelaskan tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu ada singkatannya ya. Kepanjangannya adalah strength, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, kemudian O-nya itu opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, kenapa suatu usaha di semua produk ya, baik produk makanan, produk teknologi maupun sebuah perusahaan sendiri itu membutuhkan analisis SWOT? Karena analisis SWOT ya, analisis SWOT ini analisis ya kurang L ini. Analisis SWOT itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan memadai ya. Kesiapan memadai itu kaitannya dengan kekuatan dan peluang suatu produk yang kalian produksi nantinya, dan kesiapan yang kurang memadai. Nah, itu kalau yang kurang memadai itu kaitannya dengan kelemahan dan ancaman. Nah, jadi analisis SWOT itu digunakan suatu perusahaan untuk memprediksi bahwa produk yang diproduksinya itu bisa bertahan dengan selama mungkin dan produknya itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, contoh ya, misalnya ada perusahaan yang memproduksi sebuah alat yang kalian contohkan, misalnya ada alat pemberi pakan otomatis. Nah, di alat tersebut nanti bisa kalian lakukan analisa. Dari analisa tadi didapatkan kelebihan dari alatmu ya. Misalnya kelebihannya adalah dapat menghemat waktu pemberian pakan, kemudian menghemat tenaga si tukang pemberi pakannya, kemudian takaran dari pakan bisa selalu pas ya, jadi tidak asal menabur. Kemudian kelemahannya misalnya weakness-nya atau kelemahannya misalnya dia menjadi boros listrik ya, atau misalnya boros listrik kemudian sangat tergantung dengan listrik PLN. Jadi kalau misalnya listrik PLN mati, jadi alatnya itu tidak bisa bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah peluang ya. Peluangnya misalnya sangat besar. Nah, sangat besarnya itu karena apa? Misalnya karena target pasar yang kalian tuju itu sangat luas sekali. Jadi tidak hanya di kalangan anak-anak, bahkan sampai ke orang dewasa. Kemudian bisa dijual ke semua orang, baik yang masih sekolah sampai ke yang sudah bekerja. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Ancamannya misalnya ada
pesaing ya. Ada pesaing yang menjual produk serupa dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, dari analisis SWOT tadi itu bisa kita prediksi nantinya terkait dengan peluang kita untuk memasarkan dari produk yang kita tawarkan tadi. Contoh, jadi sebelum kita menawarkan produk kita bisa memanfaatkan kelebihan dari alat kita untuk kita tawarkan ke pelanggan nantinya. Kemudian contoh yang lain, setelah kita ketahui kelemahan dari alat kita, nah kita bisa menekan kelemahan yang kita punya sehingga produk kita tetap siap untuk diterima di konsumen atau calon pelanggan kita. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kasih tugas ya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat sebuah analisis SWOT untuk produk teknologi terapan. Produk teknologi terapannya berupa apa, Pak? Untuk contoh produk teknologi terapannya saya bebaskan ya. Boleh kalian mengambil produk teknologi terapan yang kalian sebutkan di pertemuan sebelumnya. Boleh juga kalian membuat atau mengambil contoh produk teknologi terapan yang lain. Nah, untuk yang kelas tahfidz silahkan dibuat tugasnya di buku atau kertas, kemudian bisa kalian kumpulkan ke meja saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.